Hari ini saya akan menguji kemampuanmu memecahkan masalah dengan teka-teki logika ini. Untuk setiap teka-teki yang kamu pecahkan, kamu dapat 1 poin. Ambil pulpen dan kertas dan mari cari tahu apa kamu bisa menjawab semuanya. Perenang yang hilang. Ria adalah juara renang yang sedang mempersiapkan kompetisi besarnya pada hari Senin. 24 jam sebelum hari besar itu, dia hilang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Dan kini polisi mencurigai 3 perenang lain. Jenny bilang dia belum bicara dengan Ria sejak latihan terakhir mereka. Mary bilang dia mengundang Ria makan siang pada hari Sabtu. Tapi Ria menolak karena dia akan menata rambutnya untuk kompetisi. Sam bilang dia berbicara dengan Ria malam sebelumnya. Kata Ria, dia merasa cemas soal kompetisi ini. Salah satu perenang menyembunyikan sesuatu. Selain Ria, waktumu 7 detik untuk mencari tahu siapa dia. Mary tahu keberadaan Ria. Menata rambut sebelum kompetisi renang tidak masuk akal. Jalan rahasia. Johnny mendaki gunung untuk mencari jamur sakti mandraguna. Saat menelusuri hutan lebih dalam, langit menjadi gelap dan sosok misterius muncul. Dengan suara serak, makhluk itu berkata, "Wahai anak muda, aku akan memberitahu letak jamur itu. Andai kamu bisa memecahkan teka-tekiku, udara, 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 di mana kau mencarinya?" Johnny langsung memecahkannya. Apa kamu juga bisa? Udara berima dengan utara. Jadi untuk menemukan jamur itu, Johnny harus berjalan ke utara. Terjebak di basement. Anna sedang berjalan pulang dari kantor saat dia mendengar teriakan dari rumah di dekatnya. Dia bergegas membantu, dia mengikuti suara itu, dan itu menuntunnya ke basement. Begitu dia masuk, pintu menutup. 3 portal terbuka di depannya, hanya 1 yang membawanya selamat. Portal pertama berisi laba-laba berbisa raksasa. Di portal kedua, tergantung batu besar yang akan runtuh saat seseorang masuk. Di portal ketiga, ada 7 buaya lapar. Waktumu 7 detik untuk mencari tahu portal mana yang harus dipilih Anna. Anna harus memilih portal kedua. Dia bisa melemparkan sepatunya ke dalam, menunggu batu raksasa itu jatuh, lalu pergi tanpa sepatunya. Misteri Hotel. Beberapa petugas polisi dipanggil ke sebuah hotel. Salah satu pegawai ditemukan tak sadarkan diri di lantai. Polisi memeriksa kamera untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka punya 3 tersangka yang semuanya tamu hotel. Sarah bilang dia mendengar keributan, karena takut dia pun pergi. Rio memberitahu polisi bahwa dia memesan taksi di luar untuk jalan-jalan. Tommy bilang dia tidur di rumah. Bisakah kamu mengetahui siapa yang berbohong? Waktumu 7 detik. Tommy berbohong. Dia adalah tamu hotel itu. Tidak mungkin dia tidur di rumah. Lubang dalam yang gelap. Farhan pergi ke hutan untuk mengambil foto untuk blognya. Saat mengambil beberapa foto burung yang keren, dia jatuh ke dalam lubang gelap. Hujan mulai turun, dan lubang itu mulai terisi air sangat cepat. Tapi, Farhan tidak bisa berenang. Di lubang itu ada 4 benda. Dia bisa memilih salah satunya untuk menyelamatkan diri. Bola besar, panel kayu, tali, dan tangga tali. Benda mana yang akan membantunya keluar? Panel kayunya kecil dan tali atau tangga tali itu tidak bisa tersangkut pada apapun. Pilihan terbaik adalah bola, itu akan membantu Farhan mengapung. Gang gelap. Alan sedang menuju kantornya. Saat lewat lorong gelap, dia mendengar teriakan keras. Alan kembali memeriksanya. Seseorang berteriak, "Bantu aku terjebak." Begitu Alan melihat gang itu, dia memanggil polisi dan lari. Kenapa? Ada 2 garis jejak kaki mengarah ke dalam gang, tapi tidak ada jejak kaki yang mengarah keluar.
Siapa pelakunya? Polisi sedang menyelidiki dua wanita setelah seorang pria hilang di lingkungan tersebut. Para detektif memasang kamera di dapur mereka. Setelah menonton rekamannya, mereka menyadari apa yang terjadi. Apa kamu juga tahu? Wanita di sebelah kanan pasti ada hubungannya dengan kasus hilangnya pria itu. Seperti ada tangan seseorang di dalam ovennya. Misteri kereta. Indy, Rena, Chris, dan Sally ada di kereta. Di gerbong itu hanya ada mereka dan kondektur yang memeriksa tiket. Tiba-tiba lampu padam. Saat lampu menyala lagi, Sally hilang. Semua orang mulai mencarinya. Tapi mereka hanya menemukan ponsel dan salah satu antingnya. Kondektur mulai mengajukan pertanyaan. Indy bilang dia ada di sisi lain gerbong saat lampu padam. Rena bilang dia tidur pada saat itu. Chris bilang dia membaca buku dari tadi dan tak melihat apapun. Siapa yang berbohong? Chris, dia tidak mungkin membaca jika lampu padam. Dompet yang hilang. Begitu masuk kantor, Amy melihat Emma dalam kesulitan. Dia bertanya kepada Emma ada apa, dan Emma bilang ada yang mengambil dompetnya. Pelakunya adalah orang kantor, tapi siapa? Amy mulai menyelidiki sendiri. Lulu yang bekerja di bagian IT bilang dia memperbaiki komputer seseorang sejak tadi. Rina sekretaris menjawab dia sedang menelepon beberapa klien. Adit berkata, Amy, kita rapat 1 jam yang lalu, kamu tidak ingat? Amy langsung tahu siapa yang mengambil dompet itu. Bisakah kamu mencari tahu? Pelakunya Adit. Amy baru tiba di kantor dan tidak bisa menghadiri rapat 1 jam lalu. Pabrik beracun. Fotografer alam, Kim, pergi untuk memotret pohon dan bunga di taman. Dia berhenti saat mencium bau kimia aneh di udara. Dia memotret ketiga pabrik di daerah itu. Saat memperhatikan foto-foto itu, Kim langsung tahu pabrik mana yang mengeluarkan gas beracun. Bukan pabrik pertama, pabrik itu sepertinya telantar. Pabrik kedua dikelilingi pohon dan bunga, artinya asap yang berasal dari cerobongnya aman. Pabrik ketiga yang beracun, semua pohon di sekitarnya mati dan bunga-bunga berubah menjadi hitam. Bagaimana dia bisa masuk? Dua detektif Nathan dan Sissy berusaha mencari tahu siapa yang membobol sebuah rumah besar. Pemiliknya berkata semua jendela dikunci. Lalu seseorang melempar batu ke bagian atas jendela kamarnya saat dia di lantai bawah. Saat naik, dia melihat seseorang sudah ada di kamar itu dan pergi melalui balkon. Begitu mendengar ceritanya, detektif menutup kasus itu. Kenapa? Karena tidak mungkin menjangkau hingga ke bagian bawah jendela untuk membukanya. Pemilik rumah berbohong. Di mana berangkasnya? Suatu hari, pengusaha sukses Jeffrey masuk ke ruang kerja rumahnya dan menyadari bahwa berangkasnya hilang. Dia langsung memanggil polisi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tapi semua orang di rumah punya alibi. Susan, istri Jeffrey, bilang dia berolahraga di gym pagi itu. Pembantunya menjawab bahwa dia membersihkan basement dari tadi dan tidak mendengar apapun. Si juru masak memberitahu polisi bahwa sepanjang hari dia menyiapkan makanan di dapur dan tidak pernah pergi. Polisi langsung memecahkan kasusnya. Waktumu 7 detik untuk melakukan hal sama. Si juru masak, dia bilang tak pernah pergi dari dapur tapi sepatunya berlumpur. Siapa yang mengambil hidangan penutup? Susie membeli es krim pada hari Sabtu, tapi merahasiakan rasanya. Saat dia bangun pada hari Minggu, semua es krimnya hilang. Dia bertanya kepada semua orang di rumah apakah mereka tahu sesuatu tentang itu. Brian menjawab, dia pergi kerja pagi-pagi dan tidak melihat apa-apa. Astrid bilang dia ingin makan es krim karamel baru siang itu. Dia sedih akan melewatkannya.
Budi bahkan tidak tahu ada es krim di rumah, tapi dia tak sabar untuk mencobanya. Bisakah kamu mencari tahu siapa pelakunya? Jawabannya Astrid, rasa es krimnya rahasia. Dia tidak mungkin tahu ada rasa karamel di antara es krim itu. Baik, mari kita lihat hasilnya. Jika mendapat 1-4 poin, kamu perlu lebih banyak berlatih. Coba perhatikan setiap kata dalam teka-tekinya, itu bisa membantumu menemukan jawaban yang benar. Jika skormu 5-9, kamu hampir berhasil. Kamu hanya perlu lebih fokus untuk memperhatikan semua detailnya. Jika berhasil memecahkan 10-13 teka-teki, kamu adalah detektif YouTube terbaik. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Klik saja di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.